Coba deh bayangin, di peta Asia Tenggara yang kita kenal sekarang, hampir semua warnanya adalah warna-warna bendera negara penjajah. Indonesia merah putihnya Belanda, Vietnam biru putih merahnya Prancis, Malaysia Britishnya Inggris. Tapi ada satu yang beda. Satu negara yang warnanya cuma warna dia sendiri. Ya, Thailand. Atau dulu dikenal sebagai Siam. Dia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang gak pernah merasakan pahitnya jadi jajahan bangsa Eropa. Pertanyaannya, kok bisa sih? Kebanyakan orang mungkin mikir itu cuma keberuntungan. Tapi aslinya, ini adalah hasil dari kombinasi strategi cerdas, kepemimpinan visioner, dan sedikit keberuntungan geografis. Di video ini, kita akan bongkar tuntas rahasia di balik status unik Thailand. Oke, biar paham konteksnya, kita harus kembali ke abad ke-19. Ini adalah era di mana negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda, bahkan Spanyol dan Amerika Serikat lagi gila-gilanya ekspansi kekuasaan. Mereka butuh sumber daya, pasar baru, dan jalur perdagangan. Asia Tenggara, dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan posisi strategisnya, jadi sasaran empuk. Inggris sudah menguasai India dan mulai merambah ke arah timur, menelan Myanmar, dan sebagian besar semenanjung Malaya. Di sisi lain, Prancis gak mau kalah. Mereka agresif banget di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Vietnam, Kamboja, dan Laos, membentuk apa yang disebut Indochina Prancis. Jadi bayangin, Siam ini persis ada di tengah-tengah dua kekuatan raksasa Eropa yang lagi bersaing ketat. Ini bukan posisi yang aman kan? Justru disinilah keunikan strateginya muncul. Nah, ini dia rahasia pertama yang sangat krusial. Posisi geografis dan strategi negara penyangga. Karena Siam berada di antara jajahan Inggris dan Prancis, kedua kekuatan ini sebenarnya punya dilema. Kalau salah satu menyerang dan menguasai Siam, otomatis mereka akan berbatasan langsung satu sama lain. Dan itu berarti potensi konflik yang jauh lebih besar dan mahal. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Lebih baik Siam tetap merdeka dan berfungsi sebagai zona netral atau negara penyangga, buffer state. Ini artinya, Siam jadi bantalan yang mencegah Inggris dan Prancis langsung beradu. Puncaknya adalah perjanjian Anglo-Prancis tahun 1896, kemudian diperbarui 1897. Dalam perjanjian ini, secara resmi Inggris dan Prancis mengakui kemerdekaan Siam dan statusnya sebagai negara penyangga. Mereka bahkan sepakat untuk tidak mencari konsesi atau hak istimewa yang akan merusak integritas Siam, kecuali dengan persetujuan bersama. Ini ibaratnya kayak dua rival yang akhirnya sepakat gak saling ngerebutin satu hal, demi menghindari pertengkaran yang lebih besar. Selain posisinya yang strategis, Thailand juga punya senjata rahasia lain, yaitu pemimpin-pemimpinnya yang luar biasa cerdas dan visioner. Ada dua raja kunci di balik keberhasilan ini. Pertama, Raja Mongkut, memerintah 1851 sampai 1868. Beliau ini bukan raja sembarangan. Raja Mongkut adalah seorang biksu yang sangat terpelajar, menguasai beberapa bahasa asing termasuk Inggris, dan sangat tertarik pada ilmu pengetahuan barat seperti astronomi dan geografi. Beliau sadar betul bahwa untuk bertahan di tengah gempuran barat, Siam harus beradaptasi. Dia mulai menjalin hubungan diplomatik dengan kekuasaan barat, bahkan belajar langsung dari para misionaris. Yang paling monumental adalah penandatanganan perjanjian Bowring dengan Inggris pada tahun 1855.
Perjanjian ini memang tidak setara, di mana Siam harus memberikan hak ekstrateritorial kepada warga Inggris dan menurunkan tarif bea masuk. Tapi, Raja Mongkut melihat ini sebagai langkah yang harus diambil untuk menghindari intervensi militer langsung. Dia rela memberikan sedikit agar tidak kehilangan segalanya. Yang kedua, ada Raja Chulalongkorn, pemerintah 1868 sampai 1910. Nah, ini dia reformis sejati Thailand. Putra Raja Mongkut ini melanjutkan dan mengintensifkan upaya modernisasi ayahnya. Beliau melakukan reformasi besar-besaran di hampir semua aspek. Administrasi, membangun birokrasi yang lebih terpusat dan efisien, menghapuskan sistem pemerintahan feodal di provinsi-provinsi. Militer, memodernisasi angkatan bersenjata dengan pelatihan dan persenjataan ala Eropa. Hukum, membangun sistem peradilan modern dan mengadopsi sebagian hukum Barat. Ekonomi, membangun infrastruktur vital seperti rel kereta api dan jaringan telegraf, serta mereformasi sistem pajak dan keuangan. Sosial, salah satu yang paling terkenal adalah penghapusan perbudakan secara bertahap. Pendidikan, membangun sistem sekolah publik untuk mendidik warga negaranya. Semua reformasi ini punya satu tujuan, menunjukkan kepada kekuatan Eropa bahwa Thailand adalah negara yang beradab, modern, dan mampu mengatur dirinya sendiri. Jika mereka bisa menunjukkan diri sebagai negara yang maju, maka alasan untuk menjajah akan berkurang. Raja Chulalongkorn bahkan sering bepergian ke Eropa, membangun hubungan pribadi dengan para bangsawan dan pemimpin di sana, menunjukkan bahwa Siam bukan barbar, seperti yang sering digambarkan oleh kolonial. Meskipun berhasil mempertahankan kemerdekaannya, bukan berarti Thailand gak punya harga yang harus dibayar. Mereka harus jago banget main catur politik dengan dua kekuatan raksasa. Strategi mereka adalah menyerut persaingan di antara para penjajah. Ketika Prancis terlalu agresif, Thailand akan mendekat ke Inggris, dan sebaliknya. Ini membuat Inggris dan Prancis saling mengawasi dan mencegah salah satu mendominasi Siam sepenuhnya. Namun, ada pengorbanan yang sangat berat. Untuk mempertahankan kemerdekaan inti mereka, Thailand terpaksa melepaskan sejumlah besar wilayah perbatasan mereka kepada Inggris dan Perancis. Misalnya, pada tahun 1907 dan 1909, Thailand melepaskan klaim atas beberapa negara bagian di semenanjung Malaya, seperti Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Perlis kepada Inggris. Begitu juga, sejumlah besar wilayah di Laos dan Kamboja harus diserahkan kepada Prancis, terutama setelah krisis Paknam tahun 1893, di mana Prancis menggunakan kekuatan militer untuk memaksa Siam menyerahkan wilayah di timur Sungai Mekong. Ini adalah momen-momen pahit, di mana raja-raja Siam harus membuat keputusan yang menyakitkan, kehilangan sebagian untuk menyelamatkan keseluruhannya. Ibaratnya, mereka rela memotong beberapa jari agar tidak kehilangan seluruh tangan. Penting untuk dicatat, meskipun tidak pernah dijajah secara formal, bukan berarti Thailand lepas 100% dari pengaruh Barat. Mereka tetap harus menghadapi perjanjian tidak setara yang merugikan, kehilangan sebagian kedaulatan ekonominya, dan terpaksa mengadopsi banyak sistem Barat. Ada hak ekstrateritorial yang membuat warga Eropa di Thailand tunduk pada hukum negara asal mereka, bukan hukum Thailand. Tapi, ini sangat berbeda dengan kolonisasi langsung. Kolonisasi langsung berarti penempatan pemerintah asing, kendali militer penuh, eksploitasi sumber daya secara sistematis oleh penjajah, dan penghapusan identitas nasional. Thailand berhasil mempertahankan pemerintahan dan monarkinya sendiri, kendali atas budayanya, dan kemampuannya untuk berdiplomasi. Ini adalah kemenangan diplomatik yang luar biasa di tengah gelombang kolonialisme.
Jadi, kisah Thailand adalah bukti nyata bahwa di tengah badai kolonialisme yang melanda Asia, kecerdasan, adaptasi, dan pengorbanan bisa jadi kunci. Mereka nggak cuma beruntung, tapi punya pemimpin yang visioner, diplomasi yang cerdik, dan kemampuan untuk modernisasi demi mempertahankan identitas mereka. Thailand menjadi simbol unik di Asia Tenggara, sebuah monumen bagi perjuangan kemerdekaan dan keutuhan nasional. Gimana menurut kalian? Apa pelajaran terbesar dari kisah Thailand ini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Relic Sejarah untuk video-video sejarah menarik lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.